Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang aspek-aspek perkembangan fisik dan inteligensi serta implikasinya pada penyelenggaraan pembelajaran. Adapun anggota kelompok 5 yaitu Friska Yotani, Nadia Hijrina, Neti Oktra Fitri, dan Renaldi Dewanata. 1. Aspek-aspek perkembangan fisik pada anak. Aspek perkembangan pertama yakni aspek fisik dan motorik. Aspek ini berkaitan dengan perkembangan fisik dan motorik. Cullen dan Thompson menyatakan bahwa perkembangan fisik meliputi 4 aspek. Yang pertama, struktur fisik, yang meliputi tinggi badan, berat badan, dan proporsi tubuh. Yang kedua, sistem syaraf yang mempengaruhi perkembangan aspek lainnya, yakni intelektual dan emosi. Yang ketiga, kekuatan otot, yang akan mempengaruhi perkembangan motorik. Yang keempat, kelenjar endokrin, yang menyebabkan munculnya pola-pola perilaku baru. Aspek perkembangan ini sangat mempengaruhi seluruh aspek perkembangan lainnya. Sebagai contoh, struktur fisik yang kurang normal, misalnya terlalu pendek atau tinggi, terlalu kurus atau obesitas, akan berpengaruh terhadap kepercayaan diri seseorang. Faktor kepercayaan ini berkaitan dengan aspek perkembangan emosi, kepribadian, dan sosial. Kemudian, perkembangan fisik atau motorik meliputi perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Pertama, perkembangan motorik kasar. Kemampuan anak untuk duduk, berlari, dan melompat termasuk contoh perkembangan motorik kasar. Otot-otot besar dan sebagian atau seluruh anggota tubuh digunakan oleh anak untuk melakukan gerakan tubuh. Perkembangan motorik kasar dipengaruhi oleh proses kematangan anak. Karena proses kematangan setiap anak berbeda, maka laju perkembangan seorang anak bisa saja berbeda dengan anak lainnya. Yang kedua, perkembangan motorik halus. Adapun perkembangan motorik halus merupakan perkembangan gerakan anak yang menggunakan otot-otot kecil atau sebagian anggota tubuh tertentu. Perkembangan pada aspek ini dipengaruhi oleh kesempatan anak untuk belajar dan melatih. Kemampuan menulis, menggunting, dan menyusun balok termasuk contoh gerakan motorik halus. 2. Aspek-aspek perkembangan inteligensi anak. Aspek perkembangan kedua yakni aspek kognitif atau intelektual. Perkembangan inteligensi atau kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Perkembangan ini berkaitan dengan potensi intelektual yang dimiliki individu, yakni kemampuan untuk berpikir dan memecahkan masalah. Aspek inteligensi atau kognitif juga dipengaruhi oleh perkembangan sel-sel syaraf pusat di otak. Ada beberapa teori dalam perkembangan inteligensi, yaitu pertama, teori two factors. Inteligensi ini meliputi kemampuan umum dan kemampuan khusus di mana keduanya menentukan penampilan atau perilaku mentalnya. Kedua, teori primary mental abilities. Inteligensi merupakan penjelmaan dari kemampuan primer, yaitu berbahasa, berpikir, telikan ruang, bilangan, menggunakan kata-kata, dan mengamati dengan cepat. Yang ketiga, teori multiple intelligence. Inteligensi dapat dilihat dari mental, yaitu proses berpikir, konten atau ingatan yang segera, dan produk, yaitu hasil berpikir. Dan yang keempat yaitu teori triage of intelligence. Teori ini merupakan pendekatan proses kognitif untuk memahami inteligensi. Dengan kata lain, tingkah laku inteligensi ini merupakan produk hasil dari penerapan hasil berpikir, mengatasi masalah dengan kreatif dan cepat, dan menyesuaikan terhadap konteks dengan menyeleksi dan beradaptasi dengan lingkungan. Teori perkembangan kognitif yang banyak digunakan saat ini adalah yang dikemukakan oleh Jean Piaget, seorang profesor psikologi dari Universitas Geneva, Swiss. Ia menyatakan bahwa anak-anak memiliki era berpikir yang berbeda dengan orang dewasa. Sebagai bagian dari aspek perkembangan anak usia dini, perkembangan kognitif anak dibagi Piaget ke dalam 4 tahap, yaitu yang pertama ada tahap sensorimotor, terjadi pada 0 sampai 24 bulan. Pada tahap ini,
kemampuan bayi terbatas pada gerak refleks dan panca inderanya. Bayi tidak dapat mempertimbangkan kebutuhan, keinginan, ataupun kepentingan orang lain. Maka dari itu, bayi dianggap egosentris. Yang kedua, ada tahap praoperasional. Terjadi pada 2-7 tahun. Pada masa ini, anak mulai dapat menerima rangsangan, tetapi sangat terbatas. Ia juga masih egosentris, karena hanya mampu mempertimbangkan sesuatu dari sudut pandang dirinya sendiri. Kemampuan berbahasa dan kosakata anak juga sudah berkembang, meskipun masih jauh dari logis. Yang ketiga, ada tahap operasional konkret, terjadi pada umur 7-11 tahun. Pada masa ini, kemampuan mengingat dan berpikir secara logis pada anak sudah meningkat. Anak juga sudah mengerti konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis. Yang terakhir, keempat, ada tahap operasional formal, dimulai dari umur 11 tahun. Pada masa ini, anak sudah mampu berpikir secara abstrak dan menguasai penalaran. Kemampuan ini akan membantu anak melewati masa peralihan dari masa remaja menuju fase dewasa atau dunia nyata. Selanjutnya, implikasi aspek perkembangan fisik dan inteligensi pada anak terhadap penyelenggaraan pembelajaran. Perkembangan fisik dan inteligensi anak memiliki keterjalinan dengan aspek-aspek perkembangan lainnya. Oleh karena itu, agar pendidik memberikan perhatian yang cukup terhadap aspek perkembangan fisik dan inteligensi anak, maka implikasi yang bisa ditimbulkan yaitu antara lain, yang pertama, ada implikasi bagi penyelenggaraan pembelajaran. Di sini anak sekolah dasar sudah lebih mampu mengontrol tubuhnya daripada anak usia sebelumnya. Tetapi kondisi fisik mereka masih jauh dari kata matang dan masih terus berkembang. Fisik mereka masih memerlukan banyak gerak baik untuk peningkatan dan pengayaan keterampilan-keterampilan motoriknya. Cara pembelajarannya pun di sini programnya disusun secara sederhana serta memperhatikan perbedaan individual anak. Tidak dilakukan secara monoton dan melibatkan penggunaan berbagai media dan sumber belajar. Kedua, implikasi bagi penyelenggaraan pendidikan olahraga. Olahraga penting untuk merangsang perkembangan fisik dan perseptual anak. Dua hal yang perlu dijadikan dasar dalam penyelenggaraan olahraga anak sekolah dasar yaitu yang pertama, pada usia sekolah dasar sistem otot dan lemak anak mulai berkembang sehingga anak menguasai gerakan-gerakan secara relatif sempurna. Kedua, dunia anak adalah dunia gerak dan bermain. Yang ketiga, ada implikasi bagi pemeliharaan kesehatan dan nutrisi anak. Kesehatan merupakan faktor utama pertumbuhan fisik anak. Anak yang sering sakit akan mengalami gangguan dan keterlambatan dalam pertumbuhan fisiknya. Penanaman kebiasaan berperilaku sehat terhadap anak sekolah dasar perlu dipahami dan diterapkan sejak dini. Kebiasaan hidup sehat hendaknya dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kebersihan pakaian dan tubuh, kebersihan makanan, pemeliharaan kebersihan lingkungan sekitar, serta mendisiplinkan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Makanan yang mengandung gizi secara seimbang juga merupakan aspek penting dalam perkembangan anak, yaitu makan 4 sehat 5 sempurna.